Saudara, dari Sumatera Barat dilaporkan pemerintah Kuwait akan membantu pembangunan sekolah shelter, yakni sekolah tahan gempa sekaligus menjadi perlindungan bagi bencana gempa dan tsunami bagi siswa dan penduduk setempat. Setelah mendapat pemaparan dari Wali Kota Padang tentang proyek pembangunan sekolah dan pasar shelter, Direktur Lembaga Sosial Asia Tenggara dari Kuwait, Asad Azawawi, menyatakan berminat membantu. Untuk mewujudkan rencana tersebut, saat ini pihaknya tengah mempelajari keseluruhan proyek pembangunan sekolah shelter, termasuk manfaat dan jumlah dana yang dibutuhkan. Zawawi belum bisa memastikan kapan bantuan diberikan, karena pihaknya akan membahas bersama 15 pimpinan LSM di Kuwait yang tergabung dalam aksi sosial gempa Sumatera Barat. Namun yang pasti menurutnya aksi semacam ini sudah pernah dilakukan di berbagai negara lainnya di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia seperti Aceh dan Yogyakarta. Wali Kota Padang Fauji Bahar menyatakan sampai saat ini sudah ada 2 negara yang membantu pembangunan sekolah shelter, yakni Malaysia dan Qatar, masing-masing 1 sekolah. Sekolah shelter merupakan bangunan sekolah tahan gempa yang sekaligus bisa menjadi tempat berlindung siswa dan penduduk setempat jika terjadi tsunami. Dana yang dibutuhkan untuk membangun 1 sekolah shelter sekitar 7,5 miliar rupiah. Anda kembali bersama Warta Nusantara. Saudara, di antara ribuan korban gempa di Sumatera Barat yang sebelumnya berstatus keluarga miskin, kini kondisinya semakin memprihatinkan. Mereka masih membutuhkan bantuan pangan dan obat-obatan karena kehilangan mata pencarian. Hal ini seperti dialami Wayulis, ibu 9 anak yang tinggal di Kelurahan Tanah Sirah, Kalumbuk, Padang, Sumatera Barat. Kondisi ekonomi keluarga Mayulis sebelum dan sesudah gempa 30 September lalu tetap saja serba kekurangan. Bahkan pasca gempa yang memporak-porandakan rumah semi permanennya kini semakin memperburuk kondisi perekonomian keluarga. Untuk menopang kebutuhan keluarga, hanya mengandalkan usaha suaminya sebagai kusir dan buruh pemetik kelapa dengan dibantu 2 anaknya yang seharusnya masih sekolah SD. Dengan penghasilan rata-rata Rp50.000 per hari, Mayulis harus pintar membagi untuk makan 9 anaknya. Sejak gempa ini Pak ya, bagaimana namanya tuh ya, susah rasanya. Cemas saja, rumah sudah runtuh, sama apa lagi akan diperbaiki. Soal gizi anak-anak, Mayulis tidak begitu memperhatikan, karena akibat gempa, pendapatan suaminya ikut menurun. Akibatnya beberapa orang anaknya kini jatuh sakit. Untuk membantu meringankan beban keluarga Mayulis, tim relawan Darul Iman bersama konsorsium LSM Kuwait akan membangun rumah layak huni. Pembangunan rumah menjadi prioritas karena sejak gempa 2007 belum mendapat bantuan. Kali ini adalah bantuan untuk recovery dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera Barat, di mana pada kesempatan ini disepakati untuk membangun 40 rumah tipe 36, 2 buah masjid dan rehab masjid untuk 4 masjid. Yang menjadi persoalan saat ini, Mayulis kesulitan mendapat surat izin mendirikan bangunan karena ia tinggal di rumah warisan keluarga tanpa mempunyai surat tanah yang jelas. Diharapkan Pemda Kota Padang membantu masalah ini demi meringankan beban ibu dengan 9 anak yang serba kekurangan. Korban gempa di Pariaman, Sumatera Barat sampai saat ini belum semuanya mendapatkan jatah uang lauk pauk. Mereka berharap pemerintah segera memberikannya untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Meski sudah lebih dari 2 bulan gempa terjadi di Sumatera Barat dan masa tanggap darurat pun sudah dicabut, namun jatah uang lauk pauk Rp5.000 per orang per hari belum terbagi rata. Sejumlah warga korban gempa ketika mendapat bantuan sembako dari pemerintah Kuwait di Pariaman menyampaikan pengakuan beragam. Ada yang pernah mendapat 2 kali, 1 kali, bahkan belum pernah sama sekali. Dari wali kota 125.
Hal yang sama juga dikemukakan warga yang belum semuanya mendapat dana bantuan pembangunan rumah saat gempa tahun 2007. Sedangkan untuk tahun ini dijanjikan akan turun bulan April 2010. Menanggapi hal ini, Sekda Provinsi Sumatera Barat Firdaus mengakui tidak meratanya pembagian jatah uang lauk pauk karena terjadi perbedaan data yang terus bertambah sejak awal gempa hingga saat ini. Ternyata kan berkembang terus data yang rusak berat itu. Ketika ini kita serahkan ke kabupaten kota supaya tidak terjadi bias dan masalah, dia mungkin mengambil kebijakan, mungkin diberikannya merata gitu, ketika itu. Jadi jumlah datanya sudah berkembang, dia berikan ini sekali, sehingga ada yang menerima sekali-sekali, mungkin ada yang menerima sudah 2 kali gitu, tapi ada yang belum menerima sama sekali. Pemda Sumatera Barat berjanji segera menyalurkan karena seminggu lalu pemerintah pusat telah mencairkan dana lauk pauk untuk korban gempa 2009 dan bantuan pembangunan rumah untuk korban gempa tahun 2007. Komite LSM Kuwait berharap data rumah yang rusak akibat gempa disampaikan secara akurat agar tujuan penyampaian bantuan dapat tepat sasaran. Dari rencana tahap awal membangun 40 rumah warga korban gempa, sampai saat ini sudah separuhnya yang didata oleh Yayasan Darul Iman. Pendataan dilakukan di 4 kecamatan di Kota Padang. Data diperlukan untuk menjadi pertimbangan penyandang dana dari Kuwait agar sumbangan yang diberikan tepat sasaran. Novi Zardi, Humas Darul Iman menyatakan, dari pendataan yang dilakukannya, tidak semua yang diajukan pemerintah Kota Padang memenuhi persyaratan, sehingga pihaknya akan memprioritaskan korban yang lebih membutuhkan hasil temuan timnya sendiri. Kita membangun rumah di sini bukan sistem prototip, tapi merupakan sistem kasus per kasus dari masing-masing rumah. Jadi setiap rumah itu bantuan yang kita berikan itu berbeda-beda. Yayasan Darul Iman mengaku bantuan ini sekaligus sebagai bentuk pembinaan mental spiritual korban gempa, sehingga nantinya menjadi daerah binaan untuk kembali membudayakan gerakan kembali ke surau. Selain mereka itu juga mendapatkan kenyamanan karena telah terbantu dari sisi fisik, tapi terutama adalah dari psikisnya. Karena terus terang ya, sedikit banyak mereka mengalami tekanan jiwa, istilah kerennya adalah stres. Berbeda dengan anggaran pemerintah yang berkisar antara 1 juta rupiah hingga 15 juta rupiah, bantuan dari Kuwait dijamin sepenuhnya hingga menjadi rumah layak huni dengan standar tipe 36. Anggota konsorsium 15 LSM Kuwait, Sheikh Badar menjamin dana yang disediakan cukup untuk membangun hingga ratusan rumah korban gempa di Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Kuwait memulai pembangunan rumah penduduk korban gempa di Sumatera Barat serta merenovasi sejumlah masjid dan musola. Bantuan diberikan langsung tanpa melalui Pemda dan jika berjalan dengan lancar akan ditambah hingga ratusan rumah. Bangunan rumah korban gempa diawali di perumahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Bagalung, Padang, Sumatera Barat. Proyek ini merupakan proyek percontohan yang langsung diberikan kepada masyarakat tanpa melalui Pemda setempat. Tahap pertama diberikan untuk 40 keluarga di 4 kecamatan di Kota Padang. Selain rumah juga dibangun 2 masjid dan memperbaiki 4 musola. Setiap warga yang rumahnya sudah dibangun akan membuat perjanjian dengan Pemda setempat agar tidak lagi mendapat bantuan pembangunan rumah, namun dialihkan untuk korban lainnya yang belum dibangun. Saudi Arabia, salah seorang warga yang rumahnya mendapat kesempatan pertama dibangun, mengaku senang karena Pemda baru menjanjikan akan membangun kembali rumahnya bulan April 2010. Sangat senang sekali, Pak. Ya, karena kalau pribadi mungkin cukup lama untuk saya membangunnya, Pak. Tapi karena bantuan ini syukur alhamdulillah lah. Mungkin secepat mungkin rumah saya akan dibangun kembali, Pak. Koordinator gabungan 15 LSM Kuwait yang tergabung dalam aksi peduli Sumbar, Faizal Aljiran, mengatakan untuk tahap pertama ini pihaknya telah menyediakan dana $300.000 Amerika. Bantuan sengaja diberikan langsung karena hal itu merupakan kesepakatan bersama pihaknya dengan Kementerian Wakaf Kuwait setiap kali memberikan bantuan korban bencana bagi negara-negara yang membutuhkan. Wali Kota Padang Fauji Bahar menyampaikan terima kasihnya atas kepedulian bangsa Kuwait.
Menurutnya, hal ini merupakan bukti kuat ikatan silaturahmi antar sesama Muslim. Selain bantuan pembangunan rumah, juga diberikan bantuan sembako dan peralatan dapur. Syahid Muslim dan Emil John melaporkan dari Padang, Sumatera Barat.